Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di materi pengukuran kita. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengukuran arus bolak-balik dengan menggunakan voltmeter AC. Saya sudah jelaskan tentang bagaimana arus AC itu, bagaimana cara pengukurannya, bagaimana titik-titik pengukurannya. Selanjutnya di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur arus searah menggunakan tegangan searah menggunakan voltmeter DC. Sekedar pengantar, tegangan DC ini nantinya akan menjadi tegangan yang akan selalu kita gunakan di dunia keelektronikaan. Biasanya kita main pada tegangan 5 volt maupun 3,3. Paling maksimal biasanya kita gunakan itu adalah tegangan 24 volt. Beda kalau tegangan AC. Kalau tegangan AC itu biasanya orang cenderung pada tegangan 220 volt. Baiklah, dipilih komponennya, kemudian pilih huruf P tadi, kemudian cari library simulator. Sama seperti video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang V-sign, yaitu voltage dengan tegangan AC. Selanjutnya di video ini saya akan menggunakan V-source atau DC voltage source, di mana ini adalah sumber tegangan untuk tegangan DC. Oke, kita ambil V-source-nya, bisa dipilih di situ, kemudian diambil ke lembar kerja kita. Oke, saya simpan. Nah, di sini bedanya dengan tegangan AC. Tegangan AC kemarin itu dia logonya logo arus bolak-balik. Di sini di AC kita sudah menggunakan tegangan dengan pola. Di tegangan DC kita sudah menggunakan input sumber tegangan yang sudah memiliki polaritas, yaitu polaritas positif dan negatif. Oke, sama seperti kemarin kita menggunakan voltmeter AC untuk mengukur tegangan AC. Begitupun dengan tegangan DC ini, kita ambil alat ukurnya itu di sini di virtual instrument mode. Kemudian kita menggunakan DC voltmeter. Oke, saya tempatkan ke sini. Bentukannya kita menggunakan DC voltmeter. Oke, kemarin ketika kita mengukur tegangan AC itu kita dapat mengukurnya secara bolak-balik. Bedanya dengan tegangan DC ini, arusnya adalah arus yang searah, sehingga di pengukuran itu kita tidak boleh sembarang mengukur. Kita tidak bisa menempatkan probe negatif di kutub positif ataupun sebaliknya. Kita harus mengukur dengan cara seperti ini, menempatkan probe positif sendiri di kutub positif, probe negatifnya sendiri itu di kutub negatif. Oke, di sini sudah terset 1 volt. Di sini kita bisa set sampai sesuai yang saya jelaskan tadi. Kita di elektronika biasanya itu main tegangan itu maksimalnya mungkin 24 volt atau standar 12 atau 5 volt. Di sini saya akan coba menggunakan 12 volt yang paling sering kita gunakan, yaitu 12 volt. Oke. Di sini sudah diberikan sumber 12 volt, tinggal kita membuktikannya lewat alat ukur voltmeter ini. Oke, kita coba play. Oke, sudah muncul. Artinya secara pengukuran kita sudah tepat, atau kita sudah berhasil dalam mengukur tegangan pada sumber ini, pada sumber DC ini, yaitu sumbernya 12 volt, dan pada voltmeternya sendiri itu sudah menampilkan tegangan 12,0. Perbedaannya dengan tegangan AC tadi, tegangan DC ini tidak bisa diukur secara bolak-balik. Ketika kita mengukurnya secara bolak-balik, seperti kutub probe negatif ini saya tempatkan di positif, dan probe positif
yaitu saya tempatkan pada kutub negatif, maka nilainya akan muncul 12 volt. Namun dia akan pada kategori minus, atau dia sudah menandakan bahwa kita salah menempatkan probe. Kita menggunakan negatif pada negatif. Di sini masih tampil nilai 12 volt, namun ketika di dunia yang nyatanya sendiri itu, ketika kita menggunakan instrumen pengukuran yang analog, atau kita menggunakan voltmeter analog atau multimeter analog, maka nilai minus itu tidak akan pernah muncul. Dia hanya akan bisa menampilkan tegangan positif. Maka ketika dia minus, maka jarumnya akan ada di 0. Artinya dia hanya akan menunjukkan nilai 0 saja. Oke, itulah perbedaannya antara tegangan pengukuran tegangan AC dengan tegangan DC. Oke, di bagian tegangan ini sendiri kita dapat menggunakan seperti komponen-komponen tambahan. Di pengukuran DC ini kita dapat menggunakan komponen-komponen tambahan seperti resistor, seperti kapasitor dan lain sebagainya untuk sebagai instrumentasi percobaan di pengukuran ini. Namun untuk video ini saya hanya menjelaskan secara singkat bagaimana cara pengukuran tegangan DC tadi. Di video selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana mengukur arus. Di dua video ini kita baru mengukur tegangan. Di video selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengukur arus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.